Cuma permasalahannya adalah di Milan sendiri di sepertiga akhir mereka kehilangan sentuhan. Bukan tidak ada peluang ya, tapi banyak kali peluang benar-benar dibuang sia-sia kayak. Oke, halo, selamat malam kali ini. Selamat malam. Kali ini kita kembali lagi di episode terkini dari game review dari Ruang Ganti FM. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk klik like dan subscribe yang ada di video ini, dan juga dengarkan konten yang lain ada di Spotify dan juga Google Podcast untuk mendengarkan obrolan keasikan tentang bola. Oke, langsung aja nih tanpa memperpanjang nih. Ini spesial, aku dan BBS akan membahas big match yang terjadi tadi malam ya, pada Minggu tanggal 23. Yang pertama itu ada di tanah Inggris ya. Tanah Inggris kali ini kita langsung aja duel ayam sayur menghadapi The Blues. Di mana satu-satunya tim yang bisa membuat Chelsea menjadi jago adalah Spurs. Di beberapa laga terakhir. Kita tahu di beberapa laga terakhir Chelsea bermain ya kurang lah kita bilang ya. Tapi di laga kali ini Chelsea bisa bahkan Lukaku bisa shoot on target. Gimana bis? Apa kok ada sedikit tambahan enggak, sedikit catatan enggak untuk laga ini, di mana kali ini Chelsea menang 2-0. Gol kedua-duanya di babak kedua dicetak oleh Hakim Ziyech dan juga Thiago Silva. Gimana bis? Iya benar, Thiago Silva satu lagi. Untuk match ini sebenarnya aku nggak terlalu bilang ini match besar ya, karena kita tahu sendiri Chelsea juga lagi nggak ada di top performnya. Terus juga Tottenham itu mainnya ya seperti biasa ala-ala Conte, tidak ada sesuatu yang wah. Tapi ini laga menurut aku jadi laga yang cukup kasar, Pin, karena terbukti di babak pertama aja kemarin kita udah ngelihat ada 3 kartu kuning yang dikeluarkan dari wasit untuk kedua pemain dari tim ini. Nah, tapi menariknya adalah untuk pertama kalinya Tottenham bermain dengan formasi 4-4-2. Nah, mungkin aku butuh analisa kau nih, Pin. Menurut kau apa catatan dari laga antara ayam sayur menghadapi The Blues ini, Pin? Kalau buat aku sebenarnya ini sih, sebenarnya secara kualitas umum laga ini agak kurang ya buat aku ya. Kurang menarik lah. Iya, terutama benar. di babak pertama buat aku sangat membosankan sih, di mana kedua tim sama-sama nggak punya aksi di sepertiga akhir lah, aku bilang lah. Iya, benar. Cuma yang momen krusial bisa bilang ya, di mana gol Kane dianulir ya, di mana di desa ada pelanggaran di sana, sentuhan Thiago Silva. Buat aku kurang setuju sih sama itu. Karena buat aku itu cuma sentuhan ringan. Nah, berarti menurut kau itu gol ya? Gol itu harusnya disahkan. Gol harusnya, benar. Buat aku ya. Tapi terlepas dari hal itu, Spurs nggak melakukan apa-apa. Lebih parahnya lagi, Spurs nggak merespon ya. Antonio Conte tidak merespon ketika timnya ketinggalan gitu. Buat aku maksudnya ketika mereka udah ketinggalan 2-0, mereka nggak ngerespon apa-apa. Nggak bermain lebih cepat, bermain lebih passing lebih pasti, bermain lebih agresif. Tidak bermain lebih agresif. Tetap ada perubahan buat aku. Benar. Nah itu buat aku tuh kayak benar, ini sangat disayangkan aja sih Antonio Conte. Kenapa nggak bisa bereaksi cepat? Karena buat aku Chelsea nggak spesial sebenarnya. Berapa kali pemain tengah mereka tuh sering mudah sekali dilewati buat aku lah. Kan Chelsea bermain juga dengan formasi eksperimen mereka kan. 4-1. Eksperimen juga lah, yang kadang-kadang ada bertahan dan menyerang itu 4-2-3-1 bentuknya kadang-kadang. Nah itu buat aku kayak kurang rapi juga sih sebenarnya Chelsea bermain di lini tengah. Cuma Spurs lebih parah lagi, mereka nggak bisa menghandle lini tengah sama sekali. Buat terlepas ya, buat aku tidak adanya Son Heung-min sangat berasa sih untuk tim yang bermain di Spurs ya. Untuk tim yang bermain serangan balik seperti Conte ya. Bergwijn jauh kualitasnya buat jauh. Karena kalau Ken jadi sendirian di depan gitu, dia tidak ada support, dia mundur sendiri, setuju. yang nyerang sendiri dia. Jadi kayak Spurs kehilangan sosok Son Heung-min sih buat menerobos lini pertahanan Chelsea. Jadi buat aku secara umum Chelsea deserve lah kemenangan. Untuk apakah mereka lebih baik dari Spurs sedikit, tapi ya deserve tetap buat aku Chelsea. Mungkin 2 pertanyaan terakhir, Pin. Gimana menurut kau eksperimen formasi 4-4-2 Conte, itu yang pertama. Terus yang kedua 4-1-4-1 Jorginho menjadi gelandang tunggal di posisi jangkar. Untuk menurut kau gimana ngeliatnya? Kalau untuk Spurs sendiri sebenarnya 4-4-2 ini agak mungkin tujuannya adalah menghandle Chelsea yang bermain banyak sayap kan. Kan Chelsea banyak bermain overload di sayap terutama. Iya, benar.
Ini coba diantisipasi dengan oleh Spurs. Antonio Conte jangan coba bermain menyerang di tengah gitu loh. Karena ini udah sering dilihat beberapa laga Hmm, terakhir kan, Chelsea justru sering kelewatan ketika pemainnya overload ke samping gitu loh. Di sayap, di flank. iya Di banyak di tengah benar. sering ada Ah, space kadang-kadang antar lininya. Itu sih mungkin yang aku coba tangkap, tapi di lapangannya berkenyataannya mereka nggak apa ya, nggak punya kreativitas di sepertiga akhir buat aku ya, Spurs. Karena iya Chelsea sangat benar-benar. rapi di depan kotak penalti buat aku ya. Chelsea itu Apa ini faktor karena nggak ada Son, Pin? buat aku faktor Son cukup besar juga karena ya Bukan, maksud aku karena faktor Son makanya bermain mereka 4-4-2. bermain di 4-4-2. Ah, Aku rasa ya. Karena mereka bisa nggak punya jadi ya. winger yang punya kemampuan seperti Son kan. Jadi ya Iya benar. mereka bermain dengan 4-4-2 dengan second striker lah di belakang Kane. Tapi ya Bergwijn Harry Kane. jauh kualitasnya di bawah Son buat aku. Iya, setuju. Dan Nah, kalau untuk Jorginho sendiri, untuk Chelsea sendiri, aku jujur kan jarang nggak terlalu merhatiin di beberapa laga terakhir Chelsea sebenarnya. Secara full match ya. hmm, Tapi buat aku sebenarnya hmm. Jorginho dijadikan gelandang tunggal ini ada baiknya sebenarnya karena ya akhirnya memberikan apa ya membagi fungsi dia kan dengan yang lain gitu loh. Iya, Kovacic jadi bisa benar. lebih maju ke depan, lebih 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 bisa maju ke depan lah. Dan Kante kita tak Ya istilahnya kayak ya. Kovacic ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi nggak perlu mengorbankan Hmm, salah satu opsi lah. yes, Tapi di benar satu banget. sisi apa ya? Jorginho ini kita tahu kan dia pemain yang nggak terlalu strong physically lah. Ini rawan kan. Di Hmm, beberapa laga kemarin kan sering kelihatan ketika dia diajak bermain duel, ditekan dia yang di press, Chelsea jadi kehilangan poros karena dia sendirian iya, jadi setuju, jadi setuju, single setuju. pivot lah di belakang gelandang. Jadi buat aku Tidak ada hmm, Kante-nya di situ ya. jadi buat aku agak-agak riskan sih sebenarnya. Mau bilang Chelsea sebenarnya nggak bermain bagus-bagus banget sebenarnya. Hanya saja Iya, biasa Spurs aja. nggak bisa merespon sih bagaimana. Tapi kalau kalau ini Pin, kalau kau bilang Chelsea di depan kotak penalti emang bagus banget untuk pertahanan kan? Untuk pertahanan, untuk menyerang kita Iya, benar. Itu aku Lukaku setuju kita banget. lihat aja first touch-nya adalah untuk kehilangan bola. Bolanya lepas. Itu Lukaku. Itu gol-gol apa? Itu goals dia setiap match ya. Kayaknya gitu sih. Oke deh, berarti untuk Derby London kali ini kita cukupkan deh, Oke, Pin. Atau kau ada enggak sih, tambahan? Gak ada ya? itu aja lah Itu kurang aja seru. sih. Ah, Spurs benar-benar. lagi-lagi nggak bisa memberi perlawanan di derby London ini. Iya, setuju, Nah, setuju, kali ini setuju. kita terbang ke negeri pizza Italia, di mana ada Grande Partita juga Yes. Grande Partita Di benar. San Siro. AC Milan menghadapi Juventus, di mana laga ini cukup krusial untuk kedua tim, di mana Milan butuh poin untuk bisa menjaga asa mereka untuk Scudetto, sedangkan Juve agar mereka bisa menerobos ke empat besar sebenarnya. Tapi laga berlangsung anti klimaks 0-0. Langsung aja ya, Bis, Iya. gimana Bis sebenarnya laga ini Bis? Milan menghadapi Juve tanpa gol. Eh, laga yang sebenarnya menurut aku akan menjadi laga yang seru andai kata kedua tim bermain full tim. Oke. Kita lihat sendiri dari Milan itu tidak adanya seorang Saelemaekers dari awal, kemudian tidak adanya seorang Rebic dari awal, ditambah lagi tidak adanya Mister Presidente Frank Kessie itu membuat lini tengah Milan terlihat memang agak apa ya, agak kurang berjalan dengan baik lah. Ditambah lagi mungkin di Juventus, kalau untuk Juventus ini beda Dipin. Kalau Juventus mau starting eleven seperti apapun yang bermain, ya mainnya juga tetap seperti itu gitu. Tapi andai kata Milan bisa main full tim di laga ini, mungkin ini laga akan menjadi milik Milan, Pin. Karena terbukti Milan cukup mendominasi di laga ini gitu loh. Tapi sangat disayangkan finishing dari striker-striker Milan itu terlalu buruk. Tapi aku punya satu catatan untuk laga ini, itu adalah untuk Rafael Leao. Rafael Leao itu aku melihatnya mungkin kalau dari musim lalu aku melihat Rafael Leao ini salah satu pemain yang kurang jelas lah maksud fungsi tujuannya dia bermain itu apa. Tapi sekarang improve yang ditunjukkan oleh seorang Rafael Leao itu sangat-sangat baik sebagai seorang winger Kalau kiri. musim lalu dia masih main futsal tuh. Iya benar, Cuma skill aja. bisa jadi ya. Nah itu kalau catatan dari aku Pin. Tapi untuk jalannya laga sendiri gimana nih Pin? Kalau jalan laga sebenarnya ini sih terutama di babak pertama itu Milan mendominasi total buat aku ya. Di Iya benar sangat banget. kalau aku kurang setuju dengan pendapat kau sih. Maksudnya walaupun Milan tanpa Frank Kessie, yang notabene Hmm, hanya ada Sandro Tonali lah bintang di lini tengahnya. Buat aku itu udah lebih dari cukup sebenarnya karena
pada kenyataannya pun di babak pertama Milan benar-benar mendominasi bola lini tengah. Juve nggak punya. Justru aku ngelihatnya gini, Pin. Andai kata andai kata Kessie ada Hmm, untuk gantiin Krunic di sini, ini laga emang bakal didominasi Milan banget malah. Gitu sih. oke. Lanjut, Pin. Cuma kunci di apa ya, Milan mendominasi adalah lini tengah sih buat aku, di mana Juve nggak terutama Juve emang gameplaynya bermain sporadis ya. Mereka bermain rapat di belakang, berharap serangan dari transisi. Di beberapa kali kalau Benar. karena berharap Milan ketika transisi bertahannya ada banyak space ya, karena itu terjadi beberapa kali di sepanjang laga. Nah itu buat aku memang di situ memang kelihatan Milan punya lini tengah yang lebih kokoh lah tadi malam, di mana Tonali aku bilang ngantongin Locatelli ya jelas. Iya, benar. Locatelli nggak bisa ngapa-ngapain semalam. Dan cuma permasalahannya adalah di Milan sendiri di sepertiga akhir mereka kehilangan sentuhan. Bukan tidak ada peluang ya, tapi banyak kali peluang benar-benar dibuang sia-sia, kayak Giroud beberapa kali gitu kan. Dan itu Iya, buat aku sangat disayangkan sih, karena ya terlepas dari memang Juve bermain rapih ya di sepertiga akhir, di pertahanan. di mana di sini Chiellini benar-benar menunjukkan pengalamannya buat aku lah. Dia nggak punya speed, dia nggak punya agility seperti dulu lagi, tapi positioning dan ketenangan itu nggak ada lawan loh buat aku Chiellini Iya, ini. benar. Dan dia Chiellini ini benar-benar gila dia banget. ngantongin Giroud loh tadi malam buat aku sebenarnya. Hmm. Itu sih buat aku, jadi Bahkan Ibra, Pin, ya, dari awal jadi buat aku memang sebelum diganti. kenapa ini anti klimaks, memang kedua tim nggak bisa menghasilkan. Bahkan Juve pun on targetnya 0 buat aku tuh. Separah itu mereka nggak punya kreativitas dalam Benar menyerang. banget. Karena mereka cuma bermain Benar banget. direct ball gitu loh. Umpan lambung. Kata siapa tuh, Pin? Lambung. Kata siapa? Kata Bapak Haruna. Nah, tapi mungkin ini, Pin, kalau aku tanya ke kau, apa yang bikin kedua tim ini tidak bisa untuk menciptakan gol? Apakah karena pertahanan mereka sama-sama bermain rapat, atau karena tidak ada peluang yang begitu membahayakan dari kedua tim? Aku lebih prefer yang kedua sih kayaknya. Yang Kedua kedua ya. tim nggak sih bisa klinis di depan. Terutama kalau Juve lebih parah dari Juve adalah mereka tidak bisa menciptakan situasi berbahaya. Kalau Milan bisa, tapi di kotak penaltinya udah nggak jelas loh. Bedanya gitu. Iya, Kalau di finisher ya. kalau Juve nggak punya kreativitas sama sekali, gue lihat di laga semalam. Mereka bermain basic Ya aja, emang direct ball. laga semalam, Pin, bukannya tiap laga. Iya sih. Lanjut, Pin. Tapi kurang lebih gitulah. Jadi 0-0 buat aku pantas sih, memang kedua tim sama-sama di depan gawang nggak klinis, ya udah ini hasilnya 0-0. Fair lah. Tapi ya ini mungkin gini sih, Pin, kalau menurut aku laga ini akan menjadi seru ketika Milan, yang pertama nih catatan dari aku, ketika Milan bisa main full tim. Terus yang kedua ketika mungkin Chiellini nggak ada. Karena Daniele Rugani ini bukan salah satu apa ya, kelihatan Daniele Rugani ini emang wonderkid gagal, Pin, kemarin. Karena dia tidak, yang aku catat selama 90 menit kemarin, Daniele Rugani itu hanya sekali melakukan clearance. Sisanya dia nggak ngapa-ngapain. Nah, ketenangan Chiellini yang bikin lini belakang Juventus kemarin kelihatan kokoh. Sebenarnya lini belakang Juventus tuh nggak kokoh-kokoh banget sih sebenarnya. Tapi ya apa ya? Emang Milan sih yang nggak klinis di depan kemarin. Peluangnya cukup banyak. Nah, tapi ini, Pin, satu hal yang mau aku dengar dari kau. Rade Krunic, bagaimana permainan dari Baginda yang satu ini? Rade Krunic bermain good game sih tadi malam buat aku ya. Dia menjalankan tugasnya benar-benar game ya? sebagai ball winning midfielder buat aku. Ibaratnya mengcover Sandro Tonali lah sebenarnya kan fungsinya dia. Dan itu buat aku tadi malam sukses sih sebenarnya. Karena dia membuat apa ya? Membuat sibuk Dybala yang sering turun jadi kebingungan loh. Dybala kan fungsinya untuk turun buat bisa ngasih space ke Iya. Morata kan. Nah, itu dia yang benar-benar ngikutin Ah. terus Dybala kadang-kadang. Buat aku tuh dia ngelakukan jobnya dengan baik sih Krunic tadi malam. Oke, last dari laga ini, man of the match. Man of the match. Tonali sih aku. Tonali ya. Kenapa? Control the game. Control the Control game. the game. Control the tempo. Maksudnya lini tengah benar-benar dia yang menguasai semua. Buat aku. Karena ini bermain Sandro Tonali karena sama-sama tim memang deserve ya? Cuma terakhir sih catatan buat aku sebenarnya Juve ada kehilangan satu sosok bis sebenarnya buat aku, kenapa mereka nggak bisa on target. Kenapa kurang kreatif di depan? Ronaldo lagi Federico Chiesa. Udah bener banget sih.
Iya, Buat iya, aku iya. Milan tadi malam kelemahan Milan adalah Romagnoli sebenarnya. Seandainya Federico Chiesa Aha. main, mungkin dia obo itu serangan balik. Iya sih. Iya, Cuma iya, tadi iya, iya. malam Benar, mereka benar. cuma mengandalkan Cuadrado lah. Kita tahu Cuadrado nggak punya Mhm. kemampuan, punya kecepatan tapi nggak punya Untuk kemampuan drive kotak dia nggak penalti ya. punya kemampuan manuver Manuver nggak drive terlalu in. Ah, sebagus Chiesa lah. Kalau Chiesa kan iya benar-benar benar-benar. kemampuan dribbling melewati lawannya nggak ada Emang nggak ada talenta obat. terbaik lah di Itali. Jadi buat aku Juve Mhm. memang terasa Setuju sih. kehilangan sih untuk serangan balik mereka ya. Federico Chiesa Hmm. itu sih. Satu catatan terakhir mungkin, Hmm. Vin. Duet Romagnoli dan juga Pierre Kalulu. Apakah memberikan rasa aman? Eh sebenarnya Romagnoli ya permasalahannya. Justru Hmm. sebenarnya kalau dulu aku rasa aman karena dia punya karakteristik seperti Tomori buat aku. Dia punya speed, Iya. Ah, kemampuan agility-nya bagus dan juga eh permainan one on man one. on man-nya lumayan lumayan rapih. Hmm. Pemain yang rapat lah. Benar. Masalah kecepatan dia Hmm. bukan jadi problemnya. Permasalahannya adalah bagaimana pengalaman bertahan yang jadi butuh butuh dibentuk terus karena pemain Emang ini pemain masih butuh jam terutama terbang. ini kan bukan posisi aslinya kan. Dia kan bek kanan aslinya kan. Hmm. Tapi buat aku Hmm. menjanjikan sih kalau lu buat aku. Nah, tapi kalau untuk duetnya sendiri, Oh, untuk tadi malam sih nggak ada masalah ya. No untuk problem tadi buat malam tadi nggak ada malam. masalah karena nggak ada Chiesa, Vin. Betul. Nanti permasalahannya untuk Itu dia. untuk laga berikutnya menghadapi Inter nih jadi PR-nya kan. Menghadapi tim Iya, yang benar, benar, benar. aliran bolanya jauh lebih baik daripada Juve ini permasalahannya. Itu sih, bis. Benar, benar, benar. Oke, terakhir. Juve untuk merengsek ke ke empat besar dengan permainan yang ditunjukkan menghadapi ya ketika Juve inilah lagi grande partita lah menghadapi Juventus, yang menghadapi Milan, Napoli, Inter dan segala macam. Apakah ada kesempatan dari si nyonya tua untuk merengsek ke empat besar ke depannya, Pin? Kalau buat aku ada ya jelas ya, karena mereka jauh lebih baik dibandingkan 8-6 laga per awal musim. Sebenarnya Juve Iya, mereka kalau sekarang udah lebih kalau kau kebentuk tahu ya. Juve ini aku nggak main-main aku bilang ketika Juve itu bertahannya rapi dan kokoh. Mereka tuh salah satu tim paling banyak clean sheet di Eropa musim ini. Ah, emang Iya. iya, Pin? Oh, tapi emang masalah mereka ada di ini ya, ada di Masalahnya, gelandang ke depan ya. nah permasalahannya mereka lawan nggak bisa nyetak gol, mereka juga nggak bisa nyetak gol. Dia ke problemnya Juve. Gitu loh, kokoh mereka di belakang emang, cuma mereka nggak bisa membalasnya. Makanya kalau Juve main tuh menang paling cuma 1-0, 2-1, Iya, ya iya, nggak iya. pernah menang. Maksudnya tuh bahkan rata. Dengan margin yang lebih dari 2 gol tuh susah ya. Coba cek nanti lah, Iya, iya rata sih. gol mereka, average gol mereka musim ini tuh 1,5 gol satu gaga. Wah, serius, Pin? Sumpah, 1,5 satu cuman, setengah Pin? cuman. Ini problem kan? Nah itu buat aku. Cuman di Iya, 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 pertahanan iya, mereka udah rapi lah. Itu emang spesialisnya Allegri, bermain rapi bertahan. Cuma pertanyaannya adalah mereka butuh cetak gol lebih banyak. Nah ini mereka nggak punya sosoknya. Iya, setuju, Itu sih. setuju. Oke deh, kalau gitu silakan ditutupin. Oke, kali ini untuk grande partita kali ini kita ada Milan melawan Juve dan juga Chelsea menghadapi Spurs. Tunggu kita di episode berikutnya untuk membahas game review lainnya. Jangan lupa klik like dan subscribe dan juga follow sosial media kita dengan nama @ruangganti_fm. Bener. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya Revin Jangan lupa dan di-follow. Bibis pamit. Ciao.